Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saatnya kita bacakan pendapat pemirsa melalui pesan singkat maupun via media sosial. Ini kita lihat ada pesan singkat. Ini saya optimis Ahok dan Kapolda sepakat. Ini sepakat terkait dari penindakan tawuran begitu ya maksudnya. Baik, ini juga ada beberapa pesan dari masyarakat. Langkah maju mencegah konflik SOS. Sosial juga ini sudah menjadi urgensi begitu ya. Dan kemudian ada selanjutnya, ini juga melalui pesan singkat, butuh pembuktian atas kinerja tim ini, warga Jakarta butuh aksi nyata. Wah. Dan kemudian ada selanjutnya pemirsa ini yang dari nomor 0813 sekian-sekian, yang penting tim Pemprov dan Polda mau rajin berdialog dengan warga, khususnya di daerah yang jelas-jelas sering tawuran. Nah, itu tanggapan dari masyarakat sebagian, hampir semua ini positif Pak ya. Mungkin mereka menunggu-nunggu nih tim yang seperti ini nih. Sudah ditunggu-tunggu lama nih. Sudah ditunggu-tunggu lama. Pak Tito, saya ingin tanyakan kemudian, beda tidak sih Pak dengan penanganan di Jakarta dengan di Papua? Kan Pak Tito juga punya pengalaman banyak gitu di Papua ya. Dan di Papua ini pengetahuan saya, perang suku itu sudah menjadi budaya begitu dari tiap suku di sana. Ini bisa kita samakan nggak dengan kondisi Jakarta Pak? Iya, di sana juga memang punya banyak problem masalah konflik, mulai masalah konflik antara politik, terutama kalau sudah ada pemilu kada di sana, antara suku dan suku yang lain saling mendukung calon dari suku masing-masing, itu bisa menjadi pecah, menjadi perang. Kemudian konflik masalah tanah ulayat juga, karena tanah di sana bukan tanah negara, tanah ulayat, batasnya juga kadang-kadang nggak jelas, itu bisa pecah. Itu lebih susah lagi tuh Pak kalau untuk dibuktikan kemudian gitu ya. Konflik antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal, juga konflik antara warga lokal juga banyak terjadi, paling nggak 4 konflik di sana. Nah ini penanganannya sama, kita harus proaktif prinsipnya, dialog lebih banyak, pertemuan lebih banyak. Tadi ada SMS, saya sependapat sekali, dialog itu yang paling penting, komunikasi, dialog, turun, bicara. Ini akan bisa mencairkan, meskipun permasalahannya kompleks, rumah yang kumuh, situasi yang sulit, kemiskinan, tapi sebetulnya bisa diselesaikan atau dicairkan dengan banyak dialog, banyak pertemuan dan lain-lain untuk menenangkan emosi yang tinggi gitu. Nah, sehingga kita bisa mencegah kalau terjadi ada kemampuan deteksi sangat penting. Begitu nanti ada potensi akan bisa membuat pecah, trigger faktor pemicu, cepat langsung ditangani. Nah, jangan sampai sudah pecah besar, itu repot sekali. Baru nelpon polisi, wah udah. Polisi salah tembak lagi. Waduh, bahaya tuh. Lambat. Ya. Ini Pak Tamrin, terkait juga feedback ya Pak ya, ini tim terpadu, tapi juga memerlukan feedback dari masyarakat. Ini ada guru, orang tua, dan juga aparat terkait di lingkungan. Ini harus melakukan apa urgensinya begitu? Ya, kalau secara kemasyarakatan saya kira satuan-satuan atau ikatan-ikatan pada tingkat komunitas, kalau di Jakarta itu RW, itu saya kira harus lebih kuat di situ. Nah, mudah-mudahan Pak Ahok itu sudah memberi gaji atau itu yang cukup kepada para RW dan RT. Kalau sekarang ini kan semua orang tidak mau jadi ketua RW dan RT. Karena itu kerja sosial kan. Betul. Tapi kalau ada imbalan yang cukup bagus gitu dari Pak Ahok kepada tingkat RT dan RW, itu sebenarnya ujung tombaknya. Nah, kemudian berbagai macam organisasi pemuda dan perempuan di tingkat RW itu juga bisa membantu. Nah, kalau orang tua ya itu kita kembali lagi ke solusi yang rada klasik bahwa ini orang tua harus ini, tapi ya itu semua orang udah tahu gitu. Pak Tamrin, tapi yang saya antisipasi itu yang tadi Pak Tito udah bilang, kesulitannya justru barangkali di koordinasi antar pihak-pihak yang ada dalam tim terpadu ini. Nah, untuk memadukan pihak-pihak yang berbeda-beda itu dalam satu tim yang terpadu, saya kira itu tantangan besar. Belum lagi memadukan anggaran misalnya, itu satu masalah. Tadi Pak Tito udah bilang kan itu satu masalah, dan sekarang sudah ada jalan keluar. Apalagi juga kemudian pemaduan kebijakan, strategi sampai dengan tindakan itu juga repot itu. Saya ingin tahu sendiri Pak, silakan Pak Tito. Beliau tadi sampaikan tadi bagus, saya pikir mengangkat 2 isu itu, masalah koordinasi dan masalah anggaran. Jadi masalah koordinasi ini sebetulnya bisa diselesaikan berdasarkan pengalaman saya di Papua, itu dengan membuat standard operating procedure (SOP). Jadi begitu tim dibuatlah SOP-nya. Siapa berbuat apa, tim penghentian, cara bekerjanya, tim pencegahan seperti apa, penindakan seperti apa, pelatihannya,
pemulihan kerjanya seperti apa, mekanismenya, ini bisa dibuat sebetulnya. Yang kedua masalah anggaran. Anggaran ini kunci menurut saya. Setelah tim ini dibentuk, tanpa anggaran nggak akan jalan. Anggaran ini sesuai instruksi Presiden nomor 1 2014 jelas disebutkan dibiayai oleh Pemda. Nah, dari APBD. Oleh karena itu, APBD, Pemda punya problem kadang-kadang berpikir bahwa ini adalah ada instansi vertikal dalam tim itu, yaitu Polri dan TNI yang menjadi urusan pemerintah pusat, sehingga ragu-ragu untuk mengalokasikan anggaran. Nah, dengan adanya Inpres ini, saya pikir inilah merupakan payung hukum agar Pemda tidak ragu-ragu untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan ini. Nah, kegiatan ini nanti dari tiga tim ini, berdasarkan pengalaman saya, itu 60% kegiatannya teralokasi untuk kegiatan pencegahan. Besaran anggarannya visible ini butuh berapa, Pak? Alokasi? Tergantung tantangannya. Dipetakan dulu tantangannya, setelah itu nanti dianggarkan dihitung berapa kira-kira untuk pencegahan berapa, untuk penindakan berapa, penghentian kekerasan, dan untuk pemulihan alokasinya kira-kira berapa. Ya nanti itu semua terserah nanti dari Bapak Gubernur, pemerintah, apapun yang dialokasikan, kalau sudah ada jadi syukur. Ya, itu pembahasan mengenai anggaran sudah dimulai, Pak? Sudah disetujui angka berapa ini akan? Belum. Cuma Pak Gubernur langsung menyampaikan komitmen begitu berdiskusi, beliau sangat setuju dan beliau mendukung pembentukan tim dan beliau juga siap untuk mendukung anggarannya. Oke, baik. Ini terakhir sebelum kita menutup dialog, Pak Tito mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini kemudian tantangan dan juga hambatan ke depan akan seperti apa dan kemudian apa harapan dari Kapolda sendiri, bagaimana masyarakat untuk menanggapi mengenai tim ini, Pak? Iya, saya kira ini problema tim ini mendapat saya baik, menurut saya ya, dan ini merupakan instruksi dari nasional, instruksi dari pimpinan Presiden saat itu. Tim ini saya kira harus dibentuk, kemudian sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan konflik di wilayah Jakarta secara lebih komprehensif dan lebih sistematis, dan kemudian kita melakukan langkah-langkah yang lebih proaktif. Ini bukan berarti kita tidak tegas ya, tegas tetap. Ada pelanggaran hukum, tawuran terjadi, tangkap, proses tetap dengan cara-cara humanis. Tapi proaktif sebetulnya bisa, karena teorinya ada nih, teorinya beliau, teorinya terjadinya konflik itu selalu ada akar masalah dan ada trigger faktor yang sebetulnya di tiap tahapan bisa dicegah, tidak bisa jadi spontan begitu saja. Nah, ini tantangan kita ke depan saya kira adalah bagaimana tim ini bisa dibentuk, membuat SOP-nya, karena melibatkan mesin yang banyak. Mesinnya mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai ke kampung, melibatkan Babin Kamtipmas, Babinsa, kemudian Lurah. Nah, ini semua sampai ke atas. Bagaimana kita membuat agar mereka satu visi yang sama. Yang kedua adalah harapan saya agar tim ini segera dibentuk, Pemda mendukung anggarannya, segera semua pihak juga bisa mendukung, dan kita segera bekerja dan masyarakat juga bisa menanggapi positif. Saya kira itu. Oke, baik. Singkat saja Pak, terakhir ini untuk closing statement, bagaimana penanganannya agar tidak hanya di permukaan Pak, tapi kita menyentuh akar masalah agar selesai dengan maksimal. Iya, tadi sudah jelas sama Pak Tito kan, ada 3 bagian itu ya, pencegahan, penindakan dan pemulihan. Yang bagian pertama dan kedua ini, yang ketiga ini itu lebih banyak yang non Polri yang aktif. Tapi kalau penindakan Polri gitu. Nah, kemudian yang bagian pertama sekarang di tahap awal ini saya mengharapkan Pak Gubernur DKI itu mengambil semacam leadership yang agak decisive supaya anggaran benar-benar ada, kemudian mekanisme yang tadi sudah dirancang itu benar-benar dilakukan, dan kemudian tim terpadu ini jangan tim terpadu musiman, tapi dia harus permanen, karena potensi konflik kita tinggi karena masyarakat majemuk. Selalu ada pasti. Selalu ada. Jadi dipermanenkan dan kemudian dianggarkan di APBD secara rutin. Dari tahun ke tahun harus ada gitu. Baik, kita harapkan tentunya tim ini segera terbentuk, anggaran segera cair, dan semoga konflik sosial di Jakarta bisa hilang, begitu Pak, bisa ya? Hilang sih nggak mungkin. Nggak mungkin Pak ya? Dicegah dan diturunkan. Baik. Saya juga satu lagi, yang dimaksud anggaran jangan sensitif, wah ini nanti polisi dapat anggaran, bukan. Anggaran ini selain untuk bekerja tim ini, juga untuk kegiatan masyarakat. Seperti tadi, mau ada sepak bola bersama, seni bersama, itu kan anggaran dapat dinikmati oleh masyarakat juga. Oke, baik. Terima kasih Pak Tito atas kedatangannya, dan juga Pak informasinya. Tamrin juga Pak Tamrin, terima kasih telah hadir berdialog.
Pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Kevin Egan. Saya Indri Soekardi, terima kasih.